Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Wisnu Aripo Perbanegara, dalam materi pembelajaran audit sistem informasi pertemuan ke-10. Kali ini dalam pertemuan ke-10 kita akan membahas kerangka kerja COVID. Kerangka kerja COVID berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendali rinci atau detail control objektif untuk membantu para auditor dalam memberikan manajemen assurance atau saran terbaik. Berisi arahan baik secara umum maupun spesifikasi mengenai apa saja yang mesti dilakukan, seperti apa saja indikator untuk sebuah kerja yang bagus, apa saja risiko yang timbul, dan yang lain-lainnya. Terutama kerangka kerja ini dibuat terutama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sejauh mana Anda IT harus bergerak? Apakah biaya IT yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan? Apa saja indikator untuk suatu kinerja yang bagus? Apa saja faktor atau kondisi yang harus diciptakan agar dapat mencapai sukses? Apa saja risiko-risiko yang timbul apabila kita tidak mencapai sasaran yang ditentukan? Bagaimana dengan perusahaan lain? Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana Anda mengukur keberhasilan dan bagaimana peluang membandingkannya? Itu jawaban yang akan dihasilkan dari kerangka-kerangka yang kita akan buat. Sekarang kita bicara tentang maturity model. Suatu model untuk mengukur level pengembangan manajemen proses. Untuk memetakan status maturity proses IT, ada skala 0 sampai dengan 5. Skala maturity merupakan alat bantu bagi perusahaan atau pihak pengelola untuk melakukan self-assessment pengolahan IT yang diterapkan. COVID menyediakan parameter untuk menilai setinggi dan sebaik apa pengolahan IT dalam sebuah organisasi dengan menggunakan maturity model yang biasa digunakan untuk penilaian kesadaran dan pengolahan atau manajemen awareness dan tingkat kematangan atau maturity level. Kegunaan maturity model adalah yang pertama, status pengolahan IT perusahaan saat itu, status standar industri dalam bidang IT saat ini, status standar internasional dalam bidang IT, status pengolahan IT di perusahaan, ekspektasi perusahaan terhadap posisi pengembangan IT. 6 tingkatan maturity dalam kemampuan pengolahan IT. Level 0 atau no existent. Level 1 adalah initial level. Level 2 repeatable level. Level 3 defend level. Level 4 manage level. Dan level 5 optimize level. Ini maturity levelnya dari 0, 1, 2, 3. Apakah posisi kematangan terendah? Suatu kondisi di mana organisasi merasa tidak membutuhkan adanya mekanisme proses investasi teknologi informasi yang baku, sehingga tidak ada sama sekali pengawasan terhadap investasi teknologi informasi yang dikeluarkan. Deskripsi ini bisa menjadi pertanyaan, setiap pertanyaan. Setiap koma ini bisa menjadi sebuah pertanyaan di dalam
domain yang ada di COBIT. Begitu juga berarti kalau yang level 0 ini ada 1, 2, 3. 3 pertanyaan. Sedangkan di level 1 ada 1, 2, 3, 4. Ada 3 pertanyaan. Di level 2 ada 2 pertanyaan. Di level 3 ada 1, 2, 3 pertanyaan, dan seterusnya. Seperti ini maturity levelnya. Ini for simbol, di mana maturity model ini diambil dari COBIT 4.0. Dengan adanya maturity level model, maka organisasi dapat mengetahui posisi kematangan tata kelola informasi. Semakin optimal suatu organisasi dalam mengelola sumber daya teknologi informasi, akan semakin tinggi nilai akhir tingkat kematangannya yang diperoleh. Selain itu, COBIT juga mempunyai ukuran-ukuran lain sebagai berikut. Critical Success Factor, Key Goal Indicator, atau Key Performance Indicator. Critical Success Factor adalah kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol proses-proses IT di organisasi. Key Goal Indicator merupakan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran kepada manajemen apakah proses IT yang ada telah memenuhi kebutuhan proses bisnis yang ada. 4. KGI biasanya berbentuk kriteria informasi, keterangan informasi yang diperlukan dalam mendukung kebutuhan bisnis. Tidak adanya risiko integritas dari kerahasiaan data, efisien biaya dari proses dan operasi yang dilakukan. Konfirmasi realitas, efektivitas, dan kepatuhan. Key performance. Demikian penjelasan tentang maturity level. Kembali lagi di channel YouTube saya minggu depan. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran pertemuan ke-10 ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam budi luhur.